Ini kisah para prajurit yang bernasib sial karena membantu pelarian tokoh penting G30 SPKI. Tokoh penting G30 SPKI yang dimaksud tidak lain adalah Brigjen Suparjo. Ya, Suparjo adalah satu-satunya perwira tinggi yang terlibat langsung dalam operasi penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang dikenal dengan sebutan pemberontakan G30 SPKI. Seperti diketahui, setelah gerakan 30 September yang didukung Suparjo gagal di Jakarta karena dapat aksi balasan dari kubu Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution, Suparjo bersama tokoh penting G30 SPKI ini coba melarikan diri. Nah, selama pelariannya dari kejaran tentara Angkatan Darat yang terus memburunya, Suparjo dibantu sejumlah orang. Di antara yang membantu pelarian Suparjo adalah beberapa prajurit TNI. Dikutip dari artikel berjudul, Operasi Unik, Penyergapan Gembong PKI X Brigjen Suparjo, yang ditulis Ki Ontobogo dan dimuat di majalah Senakata nomor 19 edisi Oktober tahun 1994. Diceritakan setelah gerakan 30 September mengalami kegagalan, para tokoh di balik tersebut terbirit-birit menyelamatkan diri dari penyergapan pihak tentara. Salah satunya adalah Brigjen Suparjo. Dalam struktur Dewan Revolusi yang sempat diumumkan Letkol Untung Syamsuri lewat RRI, Suparjo disebut sebagai Wakil Ketua Dewan Revolusi. Suparjo sendiri tak lain adalah mantan Panglima Komando Tempur Kolaga di Kalimantan. Sejak tanggal 2 Oktober tahun 1965, Suparjo mulai menghilang setelah kemunculannya yang terakhir di daerah Halim Perdana Kusuma. Mula-mula Suparjo sembunyi di sebuah rumah di belakang gedung hiburan Miss Cici di daerah Senen. Di sana dia bersembunyi selama 1 malam. Karena merasa tidak aman, esok harinya dia pindah ke Paseban masih di sekitar daerah itu. Selama 2 hari Suparjo sembunyi di rumah seorang anggota PKI bernama Udin. Di sana ia berkenalan dengan Marto Suwandi, seorang anggota PKI juga yang tinggal di Jalan Gunung Sahari. Lalu Marto Suwandi meminta Suparjo pindah ke rumahnya. Di rumah Marto, Suparjo mulai banyak mengenal tokoh-tokoh PKI di daerah itu yang sebelumnya tidak pernah dikenalnya. 1 bulan lamanya, Suparjo tinggal di rumah Marto Suwandi. Di sana ia juga mengenal Saleh yang kemudian meminta Suparjo pindah ke daerah Cilincing, Tanjung Priok yang dinilainya lebih aman. Di Cilincing, Suparjo berkenalan dengan Slamet Bernard yang kemudian memintanya untuk tinggal di rumah kenalannya. Lantas Suparjo pun pindah lokasi sembunyi ke rumah kenalan Slamet. Dia tinggal di sana selama 1 malam. Tapi karena merasa daerah itu tak aman, Suparjo pindah ke rumah Sunardi yang kebetulan masih ada di sekitar daerah itu. Selama 4 bulan Suparjo tinggal di daerah Cilincing. Dan selama itu pula ia sempat berkenalan dengan beberapa tokoh-tokoh PKI daerah itu. Di daerah itu pula, Suparjo tercatat sering berpindah tempat sembunyi. Dia pernah sembunyi di rumah Mayor Laut Suwardi, lalu juga sempat tinggal di rumah Kapten Laut Nandang. Suparjo juga ditampung Kopral Udara Sutarjo yang ada di Komplek Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Untuk menghindar dari penggerebekan secara tiba-tiba oleh pihak tentara atas bantuan Suwardi, Suparjo berhasil memiliki KTP baru Kelurahan Semper dengan nama Syarif. Waktu Suparjo sembunyi di Cilincing, lokasi persembunyiannya sempat diendus tim Kalong TNI AD yang terus memburunya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1966 operasi penyergapan dilancarkan. Operasi yang telah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan penuh ketelitian itu mengalami kegagalan. Rupanya Suparjo telah mencium adanya gelagat yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Suparjo pun berhasil lolos. Lalu untuk kedua kalinya Suparjo disergap. Ketika itu dalam operasi penyergapan yang kedua kalinya, tim Kalong bekerja sama dengan beberapa orang anggota Angkatan Laut yang kebetulan tinggal di daerah sekitar lokasi persembunyian Suparjo. Operasi yang kedua ini dijalankan dengan sangat hati-hati. Sekali lagi Suparjo lolos. Karena merasa tak aman, Suparjo dengan menyamar sebagai seorang pedagang radio keliling pergi ke daerah Halim Perdana Kusuma. Dengan berpakaian layaknya seorang pedagang keliling berkopiah hitam dan berkacamata, Suparjo yang berperawakan gagah dan berkumis sedang itu menggunakan nama samaran Ibrahim. Selama dalam perjalanan menuju Halim Perdana Kusuma, tidak seorang pun yang menyangka, apalagi mencurigai bahwa sesungguhnya Ibrahim si pedagang radio itu adalah tokoh G30 SPKI yang sedang dicari-cari pihak aparat. Tiba di daerah Kramat Jati,
Suparjo disambut oleh Syawaludin, seorang anggota PKI. Mereka berdua berhasil memasuki wilayah Halim Perdana Kusuma dengan aman. Selain membawa beberapa buah radio sebagai upaya kamuflasenya, Suparjo juga membawa dokumen-dokumen penting PKI yang selama itu selalu dibawa kemanapun ia pergi bersembunyi. Sampai akhirnya pelarian Suparjo berakhir ketika dia sembunyi di rumah Kopral Udara Sutarjo yang ada di Komplek Halim Perdana Kusuma. Suparjo bisa diringkus pada tanggal 12 Januari tahun 1967 menjelang sholat Idul Fitri. Suparjo berhasil ditangkap hidup-hidup sekitar pukul 5.30 pagi. Selanjutnya Komandan Operasi Kalong, Kapten Suroso didampingi oleh 4 orang anggota AURI dengan kendaraan dinas AURI membawa Suparjo ke kantor Kodim 0501 Jakarta Pusat. Kopral Sutarjo dan Letnan Muda Udara Sukarjo yang membantu pelarian Suparjo juga ikut ditangkap. Keduanya langsung diserahkan ke Polisi Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Begitupun setelah itu, beberapa prajurit yang membantu Suparjo bersembunyi juga ikut ditangkap.